Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Poppy Mercury dengan NIM 220605110012. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan menjawab 3 pertanyaan dari soal ujian akhir semester Sistem Security, di mana soalnya yaitu menjelaskan teori dari celah keamanan, kemudian mempraktekkan eksploitasi, kemudian mempraktekkan mitigasi celah keamanannya. Nah, pada kesempatan kali ini saya mengambil teori dan celah keamanan dari SQL injection. Nah, SQL injection itu sendiri apa sih? Nah, SQL injection adalah sebuah celah keamanan yang terjadi ketika aplikasi web mengizinkan input dari pengguna dimasukkan langsung ke dalam query SQL tanpa validasi atau filtering. Ini memungkinkan penyerang menyisipkan perintah SQL berbahaya sehingga database bisa dimanipulasi. Nah, bagaimana sih SQL injection itu bisa terjadi? Nah, SQL injection muncul ketika query SQL digabung langsung dengan input pengguna. Nah, tidak menggunakan prepared statement, kemudian tidak melakukan initasi input, dan password tidak dihash dan hanya dicocokkan plain text. Nah, contoh SQL-nya itu sendiri yaitu query-nya ini dibuat biasa sehingga celah injection bisa terjadi karena input dari username dan passwordnya ini tidak valid dan tidak menggunakan prepared statement itu sendiri, sehingga database akhirnya menganggap input sebagai perintah SQL asli. Nah, penyerang cyber itu sendiri cukup memasukkan payload yang berisi tanda petik or 1 sama dengan 1. Nah, karena 1 sama dengan 1 ini selalu benar, sistem mengizinkan login tanpa password. Nah, kemudian kita lihat seberapa banyak sih kasus akibat SQL injection itu sendiri di Indonesia. Contoh nyatanya yaitu kebocoran data BPJS Kesehatan, retas situs KPU, kampus yang terkena SQL injection, website UMKM yang menggunakan PHP natif. Nah, meskipun tidak dijelaskan secara detail kenapa bisa diretas, akan tetapi bisa dilihat bahwa penyebab utama dari retasan tersebut yaitu SQL injection. Maka di sini saya akan melakukan demo eksploitasi celah keamanan itu sendiri. Nah, di sini saya melakukan demo pada web sederhana yang saya buat. Nah, ini saya demo pada aplikasi sebelumnya, makanya belum diganti. Nah, pada dasarnya ketika kita sudah mendaftar akun, maka loginnya itu akan berhasil. Contohnya pada saya sudah mendaftarkan akunnya, password. Nah, pada dasarnya akan berhasil. Kemudian ketika kita masukkan username yang salah dan passwordnya juga salah, maka biasanya itu akan gagal. Nah, ketika dilakukan SQL eksploitasi celah kayak kode contoh pilot seperti ini. Nah, seperti ini. Maka kemungkinan besar ketika query-nya itu tidak aman, maka loginnya itu berhasil. Passwordnya bebas saja. Nah, username-nya seperti ini dan passwordnya bebas. Jika database atau demo eksploitasinya ini, jadi databasenya
ini belum ada prepared statement, maka loginnya ini akan otomatis berhasil. Bisa dilihat bahwa username or 1 sama dengan 1 ini berhasil karena password apa saja jika dimasukkan username 1 or 1-nya ini berhasil, maka password apa saja sistem akan menganggap autentifikasinya itu benar. Nah, kemudian kenapa itu benar? Karena kondisi OR atau 1 sama dengan 1 itu selalu benar, maka sistem login sebagai user pertama database itu akan divalidasi. Karena tidak divalidasi dan tidak ada prepared statement seperti tadi. Nah, dampak eksploitasi itu sendiri yaitu login dari admin itu bisa tanpa password, melihat semua data user, dan berhasil direstas lah pokoknya. Kemudian selanjutnya saya akan mempraktekkan mitigasi celah keamanan, yaitu cara paling aman adalah menggunakan prepared statement itu sendiri, yaitu dengan mengubah query-nya itu menjadi prepared statement, di mana ini saya matikan, kemudian mengubahnya menjadi input yang valid. Ctrl Z, Ctrl S. Kemudian membuat password database-nya itu menerapkan fungsi hash, di mana di sini saya melakukan demo dengan memasukkan pilot ini, apakah masih berhasil ketika sudah dimitigasi celah keamanannya bebas. Jika loginnya gagal berarti sudah dilakukan prepared statement. Jika salah maka belum aman. Nah, bisa dilihat di sini login gagal, yang artinya validasi dan filter di input. Kemudian perintah SQL ini tidak dimanipulasi karena input diproses sebagai data, bukan perintah. Di sini juga saya menerapkan password hashing, di mana ketika di database-nya ini password-nya ini akan menjadi angka unik, sehingga ketika cyber penyerangnya itu sendiri berhasil masuk, walaupun berhasil masuk, maka dia tidak bisa melihat apa password sebenarnya dari usernya itu sendiri. Nah, jadi kesimpulannya yaitu SQL injection adalah celah keamanan yang terjadi ketika input pengguna masuk langsung ke query SQL tanpa filter. Nah, celah ini memungkinkan penyerang mengubah perintah SQL melewati login, mencuri data, atau merusak data. Serangan sederhana seperti tanda kutip or 1 sama dengan 1 sudah cukup untuk membobol sistem yang tidak aman. Nah, contoh kasus di Indonesia itu banyak sekali seperti yang saya jelaskan tadi, dan mitigasinya adalah memakai prepared statement seperti yang saya sudah jelaskan dan praktekkan validasi input dan hashing password dengan menerapkan keamanan yang benar. SQL injection dapat dicegah secara efektif. Nah, sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.